Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali kita pada pagi ini dengan sukacita kita akan melangkahkan kehidupan kita sepanjang hari ini dan tentunya bekal rohani boleh menjadi bagian kita ketika kita akan melakukan ketika kita akan mendengarkan renungan pagi pada pagi ini yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang sangat peduli dalam kehidupan umat-umat-Mu, dan pada pagi ini, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati dalam pembekalan kami melalui firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dibekali untuk langkah-langkah kami selanjutnya di pagi yang indah ini. Memberkati kami semuanya Tuhan, memberkati juga hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul pelajaran kita pada pagi ini adalah terpuruk, dan tentunya kita pernah ataupun juga bahkan sering mengalami keterpurukan dalam hidup ini. Merasa bahwa kita ini sudah di titik nol, kita sudah putus asa, dan ini adalah hal yang manusiawi. Tokoh kita pada pagi ini yaitu Ayub. Ayub pun juga pernah merasakan keterpurukan ketika penderitaan datang, ketika cobaan datang kepada dirinya dan juga keluarganya. Dia terpuruk, dia merasa sudah putus asa. Nah, mari kita baca dalam Ayub pasal yang ke-7. Di sana dijelaskan tentang betapa beratnya hidup Ayub ketika dia mengalami penderitaan, bahkan penyakit yang dirasakan. Mari kita baca, bukan seluruhnya, tapi kita akan ambil poin-poinnya dan kita ambil ayat-ayat yang menggugah kita, ayat-ayat yang menelaah tentang keterpurukan Daud ini. Kita baca mulai dari ayat 11. Ayub 7 ayat 11. Dikatakan, oleh sebab itu aku tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesaan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apabila aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku. Ayat ke-13 dikatakan, apabila aku berpikir di tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Ayat yang ke-14 dikatakan, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal. Ayat yang ke-15 dikatakan, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Luar biasa. Lebih baik aku mati dicekik, dikatakan, daripada menanggung kesusahanku.
ayat 16 dikatakan, ayat 16, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah bentuk keterpurukan Ayub ini. Bahkan Ayub mengatakan, biarkanlah, tinggalkanlah aku. Oleh karena apa? Biarlah aku mati, daripada aku mengalami kesusahan ini. Ini adalah bentuk-bentuk keputusasaan, keterpurukan dari Ayub ketika dia mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan membiarkan Ayub ini seorang diri mendapatkan beban yang berat? Apakah Ayub dibiarkan oleh Tuhan supaya mengalami kematian di dalam penderitaan ini, di dalam keterpurukan ini? Ternyata saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tuhan tidak pernah membiarkan Ayub di dalam keterpurukannya. Dan fakta menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kepada dia pemulihan. Tuhan memberikan kepada dia berkat-berkat yang limpah setelah mengalami penderitaan. Bahkan 2 kali lipat berkat-berkat itu dilimpahkan kepada Ayub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita merasakan seperti halnya Ayub ini, mengalami keterpurukan, baik itu melalui penyakit yang tidak tersembuhkan, ataupun juga penderitaan melalui masalah ekonomi suatu misal, sehingga lebih baik aku mati daripada aku merasakan kesengsaraan ini. Apakah kita merasakan seperti itu? Seperti apa yang dirasakan oleh Daud? Kalau Tuhan meletakkan beban berat kepada kita, ataupun sangat berat kepada kita untuk kita pikul, pasti Tuhan akan angkat, sanggup mengangkatnya untuk kita. Pernah saudara Andri Emmanuel mengatakan, beban kita adalah beban Tuhan. Itulah sebabnya marilah kita serahkan kehidupan kita di dalam kondisi apapun juga, di dalam keterpurukan kita serahkan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam situasi apapun juga. Dan kita percaya, kita punya keyakinan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagaimana Daud, sebagaimana Ayub, tidak dibiarkan Tuhan. Namun, dengan keberserahan kita kepada Tuhan, di dalam menghadapi keterpurukan ini, Tuhan akan ikut campur tangan di dalam keterpurukan kita. Kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke 24, ayat 23 dan 24. Dikatakan, Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Cuman yang kasih Tuhan, inilah janji Tuhan.
kepada kita masing-masing. Bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita ketika kita hidup berserah di dalam kehendak-Nya. Dan ketika kita jatuh, entah itu jatuh sakit ataupun jatuh dalam penderitaan lainnya, dikatakan bahwa kita tidak akan tergeletak dan Tuhan menopang kita. Bahkan Tuhan bukan hanya sekedar menopang, tapi mengangkat kita ketika kita mengalami keterpurukan. Pada pagi ini, renungan pagi ini boleh menggugah kita masing-masing di dalam menghadapi permasalahan ketika kita mengalami keterpurukan, baik itu sakit ataupun juga penderitaan yang lain. Marilah kita berserah kepada Tuhan apapun kondisi kita. Berserah dalam kuasa-Nya, berserah dalam rancangan-Nya. Dan kita tahu, rancangan bagi kita, umat-umat-Nya, dari Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Untuk itu marilah kembali kita serahkan kehidupan kita dalam kuasa Tuhan, dalam kehendak-Nya. Tuhan memberkati dan selamat pagi.